Selamat siang Pak Roni Baskoro. Pada hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Docker. Nah, ini adalah anggota-anggota dari kita, ya, yaitu ada saya sendiri, yaitu ada Alfredo Winston, lalu ada Catherine Monica Sutanto, lalu ada Nicholas Deran Rafael, dan ada Jara Abigail Budiman. Pada kali ini saya ingin menjelaskan apa itu Docker atau dari latar belakang dari Docker tersebut. Nah, Docker itu adalah sebuah platform open source yang memungkinkan untuk kita mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi itu di dalam sebuah kontainer. Nah, apa sih itu kontainer? Nah, kontainer itu adalah sebuah unit yang ringan dan mandiri yang berisi seluruh hal yang dibutuhkan agar aplikasi itu bisa berjalan, baik dari kode program, dependensi, library, hingga konfigurasi sistem. Nah, di dalam Docker itu, dia tuh menggunakan konsep containerization. Itu yaitu sebuah metode virtualisasi ringan yang berjalan di atas sistem operasi atau OS atau operating system, bukan di atas hypervisor. Seperti pada virtual machine atau VM, biasa kita singkatnya. Hal ini membuat Docker itu jauh lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan teknologi virtual machine yang tradisional. Lalu, kontainer Docker itu tuh apa sih? Nah, itu kontainer itu bersifat portable dan konsisten, yang artinya jika suatu aplikasi itu bisa berjalan di komputer lokal, maka ia juga dapat berjalan dengan cara yang sama, baik di server produksi, cloud, atau komputer, manapun yang memiliki Docker, Docker Engine, tanpa perlu mengkonfigurasi secara ulang. Lalu yang keempat, apa itu dari fungsi dari sebuah Docker? Nah, Docker itu banyak digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak atau biasa kita sebut sebagai software. Karena menyederhanakan proses deployment, mempercepat pengembangan, serta mendukung praktik modern seperti DevOps, CI/CD, maupun microservice. Nah, lalu ada latar belakang dari sebuah Docker. Nah, sebelum adanya Docker ini, banyak pengembang software ini menghadapi tantangan dalam mengembangkan dan mengirimkan sebuah aplikasi seperti aplikasi jalan di laptop saya, tapi error waktu dijalankan di dalam suatu server. Hal ini terjadi karena perbedaan lingkungan pengembangan atau development environment dengan production environment, baik berisi library, konfigurasi sistem, bahkan sistem operasi sendiri. Itu untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah yang tadi aku sudah sebut, virtual machine atau VM, yang memungkinkan pengembang untuk membuat satu sistem operasi virtual yang bisa dijalankan di dalam OS. Tetapi VM ini mempunyai sebuah kelemahan, seperti booting yang lama, konsumsi resource yang tinggi, baik pun RAM atau source, dan tidak efisien. Nah, Docker ini diperkenalkan oleh Solomon Hykes pada tahun 2013 melalui perusahaan bernama .cloud yang kemudian berubah nama menjadi Docker Inc. Nah, Docker ini menggunakan fitur teknologi kontainer yang sebenarnya sudah ada sejak lama di dalam Linux seperti Linux Containers. Namun, disederhanakan lagi penggunaannya dan membangun ekosistem yang solid di atasnya, termasuk tooling, API, CLI, dan registry itu Docker Hub. Nah, Docker Docker menjawab tantangan-tantangan di atas dengan solusi yang lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan virtual machine atau VM, serta jauh lebih mudah digunakan dalam waktu singkat. Docker ini menjadi lebih populer dan lebih diadopsi lagi secara luas baik oleh perusahaan yang besar, startup maupun komunitas open source. Hello, my name is Zara, and I will explain the key features of Docker. So we have images, containers, Docker file, Docker Hub, and portability. First, for Docker images, think of an image as a template, a read-only file that contains everything needed to run a piece of software: the code, the runtime, like Python or Node.js, libraries, environment variables, and configuration files. For example, if you're developing a Python app, you can start from the official Python image. You don't have to install Python manually because it's already packaged inside the image. Images are versionized, so you can roll back to a previous version if something breaks. You can also share them easily with your team or community. As for containers,
A container is a running instance of an image. It runs in isolation but shares the host OS kernel, which makes it much lighter and faster than our virtual machine. We can imagine it like this. If an image is a recipe, then the container is a dish made from that recipe. You can create as many containers as you want from the same image. Containers are ephemeral. They can be started, stopped, deleted, or restarted in mere seconds. This makes them perfect for testing environments, microservices, and scaling applications. As for the Docker file, to build a custom image, we use something called, a Docker file. A Docker file is a text file that contains a list of instructions. These instructions tells Docker how to build said image. It starts from a base image, installs dependencies, copies your code, and specifies how to run it. We can make a fully reproducible environment with just a few lines of code. This eliminates the classic, oh, it works on my machine problem because it makes it general to use. As for the Docker Hub, once we built an image, we can share it via the Docker Hub, which is Docker's official public registry. Docker Hub is like GitHub, but for images. It has thousands of official and community maintained images. We can push our own images to Docker Hub so our team can access and run them anywhere. This is great for collaboration, CI or CD pipelines, and dev to prod deployments. And for the last, portability. This is where Docker really shines because it's very portable and consistent. Since a container has everything the app needs, including the system tools and libraries, it behaves the same no matter where you run it, whether it's on your laptop, a colleague's MacBook, or a cloud server. The app runs identically. This removes a huge pain point in software development, environment mismatch. You don't need to worry about dependencies being missing or incompatible on other machines. This also makes it easy to scale and automate deployments, since the environment is standardized. Selanjutnya, saya Nicholas dan Rafael akan menjelaskan tentang keuntungan dan tantangan utama dalam menggunakan Docker. Yang pertama adalah keuntungan menggunakan Docker. Yang pertama adalah konsistensi lingkungan, di mana Docker menjamin bahwa aplikasi dan semua dependensinya akan berjalan secara identik di berbagai lingkungan, mulai dari pengembangan, staging, hingga produksi. Masalah seperti berfungsi di mesin saya tapi tidak di mesin lain dapat diminimalisir secara signifikan, yang pada akhirnya mempercepat proses debugging dan validasi. Selanjutnya adalah efisiensi sumber daya dan kinerja. Kontainer Docker jauh lebih ringan dibandingkan dengan virtual machine. Kontainer berbagi kernel sistem operasi host sehingga tidak memerlukan OS guest terpisah. Hal ini mengurangi overhead, memungkinkan booting aplikasi yang lebih cepat, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya hardware server. Kita bisa menjalankan lebih banyak aplikasi di satu host fisik yang sama. Selanjutnya adalah skalabilitas dan portabilitas tinggi. Docker mempermudah proses skalabilitas horizontal, di mana aplikasi dapat diperluas kapasitasnya hanya dengan menduplikasi kontainer. Fleksibilitas ini sangat penting untuk aplikasi dengan beban kerja dinamis. Selain itu, kontainer yang telah dibangun dapat dengan mudah dipindahkan dan dijalankan di berbagai platform, baik itu di cloud, on-premise, atau di data center tanpa perlu penyesuaian yang rumit memberikan kebebasan dalam deployment. Yang terakhir adalah percepatan siklus pengembangan atau DevOps. Docker secara signifikan mendukung praktik Continuous Integration atau CI dan Continuous Delivery atau CD. Pengembang dapat fokus pada penulisan kode tanpa terbebani setup lingkungan. Proses build, test, dan deploy menjadi lebih otomatis dan efisien, memungkinkan tim untuk merilis fitur baru dengan lebih cepat dan responsif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan Docker. Beberapa tantangan Docker adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurva pembelajaran. Bagi tim yang belum familiar, ada kurva pembelajaran yang perlu dilalui. Memahami konsep kontainerisasi, Dockerfile, image, volume, hingga jaringan Docker membutuhkan waktu dan usaha yang lumayan. Implementasi yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah kinerja ataupun keamanan. Yang kedua adalah manajemen kompleksitas untuk skala besar. Meskipun Docker memudahkan skalabilitas, mengelola ratusan bahkan ribuan kontainer di lingkungan produksi yang kompleks memerlukan tool orkestrasi seperti Kubernetes atau Docker Swarm.
Mengimplementasikan dan mengelola tool orkestrasi ini sendiri memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan keahlian khusus. Yang ketiga, ada potensi overhead kinerja. Ini merupakan suatu kasus spesifik. Meskipun secara umum lebih efisien dari virtual machine atau VM, dalam beberapa kasus penggunaan yang sangat spesifik, overhead kecil dapat muncul, terutama terkait dengan I/O disk atau networking jika tidak dikonfigurasi dengan optimal. Namun, ini umumnya tidak signifikan untuk sebagian besar aplikasi. Yang terakhir adalah keamanan. Keamanan kontainer tentu perlu diperhatikan secara cermat. Meskipun kontainer terisolasi, kerentanan pada kernel sistem operasi host dapat memengaruhi semua kontainer yang berjalan di atasnya. Pengelolaan image yang aman, pemindahan kerentanan, dan konfigurasi runtime yang ketat menjadi sangat penting. Sekarang saya Catherine akan menjelaskan mengenai tutorial dari Docker itu tersendiri. Yang pertama harus kita lakukan adalah tentu membuka Docker. Nah, Docker ini sendiri, setelah kita buka, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah melakukan run langsung dari terminalnya, yaitu di sini. Atau kita bisa langsung membuka menggunakan command prompt. Saya akan menjelaskan mengenai command prompt-nya. Ketika sudah begini, kita bisa langsung menjalankan Docker-nya saja, menggunakan seperti ini, Docker help. Nah, di sini kita bisa melihat hal apa saja yang bisa kita lakukan mengenai Docker. Sini ada run, ada execute, ada PS untuk melihat list kontainer, dan juga masih banyak lagi. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Tapi saya akan menjelaskan pertama adalah jika misalnya kita ingin menggunakan Python atau Jupyter dari Docker ini. Caranya adalah merun ini dengan Docker run Jupyter PySpark. Itu tinggal diantar saja. Nah, biasanya setelah keran, dia akan muncul seperti ini. Yang bisa kita copy salah satunya. Lalu kita buka Google. Dan tinggal di copy paste saja. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menggunakan Python seperti biasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara lain. Nah, misalnya kita sudah selesai, kita bisa tinggal Ctrl C untuk menutupnya. Untuk di intro. Oke. Lanjut, aku akan mencoba run yang lain, yaitu namanya Nginx. Jadi ini tuh apa? Nginx ini adalah sebuah cara yang memudahkan kita untuk membangun dan menjalankan aplikasi web dan layanan web yang lebih terstruktur. Cuma aku tidak akan menjelaskan lebih dalam, aku hanya akan menjelaskan bagaimana cara runnya saja. Seperti yang tadi, kita bisa melakukan Docker run, namun namanya menjadi Nginx. Nah, nanti akan seperti ini. Cuma kalau setelah dari sini, kita tidak bisa melakukan apapun, sehingga harus kita tutup dengan melakukan Ctrl C. Nah, bagaimana cara dia bisa melakukan secara background? Sini kita bisa cek dari Docker PS untuk melihat ada apa saja yang lagi aktif. Nah, di sini kan ada nih Jupyter yang tadi, terus ada Nginx. Nah, status di sini adalah exit, yang artinya tidak bisa digunakan lagi. Nah, sekarang bagaimana cara agar kita bisa menggunakan Docker ini secara lokal? Kita bisa melakukan run lagi, tapi seperti ini. Docker run div name. Ini untuk memberikan nama. Misal saya berikan nama AOL OS, lalu Nginx seperti yang tadi. Oh, ada sedikit kesalahan komen. Maaf, harusnya seperti ini. Di sini harusnya ada dua garis untuk name-nya. Kita berikan nama, terserah mau apa.
Oke, setelah itu kita bisa melihat lagi Docker yang sedang berjalan ada apa saja. Itu Docker. Di sini kita bisa lihat di sini sudah dalam statusnya up, yang artinya sedang berjalan. Dari sini kita bisa melihat ada eh, kontainer apa saja yang bisa digunakan. Itu ada, kita bisa lihat Docker container help. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bisa lakukan dalam kontainer-kontainer ini. Ada attach, commit, cp create, dan masih banyak lagi. Oke, setelah itu bagaimana cara menutup atau memberhentikan dari kontainer ini? Kita tinggal melakukan seperti ini. Kita cek lagi ada Docker apa saja yang tadi. Docker PSA. Nah, di sini ada namanya container ID. Nah, container ID ini akan kita gunakan untuk melakukan stop. Caranya adalah Docker stop, lalu kita masukkan container ID-nya. Misal, kita ambil yang di sini. Jadi, kita copy saja. Kita paste di sini. Nah, nanti dia akan ke stop, lalu kita bisa cek lagi saja. Docker PSA. Nah, di sini sudah terexit. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Docker ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.